ketaatan, memperoleh damai sejahtera. Itulah yang dia bilang tadi. Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Yahweh menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia kasih karunia itu gratis. Gratis, nggak beli. Kan begitu. Menghadapkan wajahnya dan memberikan apa? Damai sejahtera. Gratis nggak itu? Gratis, saudara. Bayangkan saja ini kalau engkau tidak mengikuti, makanya namanya kutuk. Kalau kutuk panjang urusannya nggak? Panjang urusannya. Dan setengah mati. Coba bayangkan saja kalau kena corona sekarang ini, saudara. Batuknya orang itu sampai berhari-hari. Ayo lo mau pakai apa? Coba. Dikasih dulu batuk di imamat tadi maupun ulama ada nggak batuk kering? Nubuatan itu terjadi nggak? Benar-benar terjadi nggak? Terjadi, saudara. Itulah akibatnya karena nama ini tidak diletakkan yang benar. Nama ini dibuang. Ya tak? Saya sudah khotbahkan dari dulu. Marilah saudara, mari bapak-bapak, mari ibu-ibu. Nama Tuhan kita adalah Yahweh. Mari Yahweh diletakkan dalam hatimu, di batinmu. Kan begitu kan? Ya. Yakin betul-betul kalau dengan rendah hati ini, ya kau baca kitab suci, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Apa yang diperintahkan, yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Ada nggak pasang ada ayatnya? Di mana? Ya? Berapa ayat berapa? Ya? Nah, baca 32. Coba. Baca. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Yahweh, dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Keselamatan itu dari Roma atau dari Yunani atau dari Yerusalem? Ya? Dari Yerusalem, saudara. Makanya tatanan Tuhan sekarang jangan dibongkar, jangan dihancurkan. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, mari belajar kita ini dengan rendah hati, jangan songong. Kalau engkau songong merubah nama Tuhan, tatanan atau perintah-perintah Tuhan, kau robah, itu saudara tunggu saja suatu saat nanti kau mati. Ingat kau mati itu bukan namanya kau surga yang selama ini mereka wah kita sudah mari kosongkan surga, omong kosong penipu-penipu itu. Saya mau beritahukan kepada mereka tuh penipu-penipu itu. Ya. Kenapa saya bilang penipu itu? Karena nama Tuhan mereka tidak mau lagi. Ya. Peraturan-peraturan tatanan Tuhan yang ditukik dalam batu ini, yang ditukik dalam batu, kedua batu itu dihancurkan, sahabatnya nggak ada, dibikin ibadah baru sendiri, ya. Disuruh namanya pondok daun, mereka bikin ibadah baru, mereka nantang Tuhan, akhirnya tantang sekarang kau rasain. Coba apa yang terjadi di kolong langit sekarang ini? Berapa uang yang dikeluarkan manusia untuk dia menyambung nyawanya? Dia cari oksigen, saudara. Coba begitu repotnya. Saya termasuk juga ini kan menolong sesamanya. Ya, lari sana, lari sini kita ini. Cari oksigen, coba. Nggak ada oksigen, sudah orang udah pengap-pengap itu, saudara. Coba. Makanya saya bilang istri saya yang bersyukurlah. Ya. Anakmu sudah kerja, mereka sudah sarjana, kan begitu kita bisa masih makan. Ya. Disediakan Tuhan masih kita makan sekarang ini. Bukan itu saja, kesehatan kita diperpiara selama 21 tahun. Coba, kami 21 tahun itu tidak pernah obat, tidak pernah ke dokter. Sampai saat ini masih sehat-sehat saja. Ya, kalau ada pun nanti di darah rendah, darah 3 itu mungkin karena makanannya sekarang ini, karena sudah diracuni oleh manusia ini. Kan begitu, ya. Coba, kan begitu. Ya, saya ini tetap masih sehat. Ya. Nggak terasa apa-apa dan lain sebagainya. Itulah ya, manfaatnya, gunanya. Ya, kita kembali namanya kebenaran tadi itu. Mereka mengatakan, kita harus kita
kebenaran yang dimaksud itu apa? Omong kosong itu. Bagaimana lu kata kebenaran, tatanan Tuhan kau hancurkan. Lu tidak mengenal nama Tuhan lagi. Mereka menghujat nama ini. Akhirnya nama Tuhan diganti. Coba, nama ilah lain dimasukkan, diangkat-angkat. Coba. Akhirnya apa? Berseru. Apakah orang-orang pada waktu sekarang ini tidak bertemu dengan Yesus? Ya, Yesus, kenapa tidak ada jawabannya? Ya? Ya? Kenapa tidak ada kata tetap saja mati konyol orang? Ya? Tetap saja pengap-pengapan sekarang ini, karena ini kejahatannya. Ya? Dia mengatakan di dalam itu, siapa saja yang bertahan karena namaku selamat. Ada nggak firmannya, saudara? Halo? Ya? Bertahan karena namaku itu selamat, ada nggak? Ada kan? Coba baca Matius 10 ayat 22. Saya nggak ada catatan, saudara. Saya tidak mampu bikin konsep memutar-mutar otak gitu. Saya nggak mau. Saya mau baca saja ayatnya dan pasalnya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya kan? Sekarang kalau kita bilang bernama Yahweh, kira-kira ada yang benci situ nggak? Ya, ada itu. Bukan benci lagi, itu sudah sesat mereka. Ya, mereka panggil nama Yahweh sudah sesat. Padahal namanya Yahweh itu masih ada ditulis ada di kitab yang mereka pegang. Coba bayangkan, berani-beraninya mereka bilang Yahweh itu sesat. Coba, ya. Kita bilang sahabat itu mereka sudah sesat. Pada dalam kitab sucinya tidak pernah ada minggu, yang ada itu sahabatnya. Ya. Coba bayangkan aja, di dalam kitab yang mereka baca setiap hari tidak pernah ada 25 Desember itu Natal, tidak pernah ada. Ada namanya Pondok Daun. Ada nggak Pondok Daun, saudara? Coba kamu baca namanya apa, Yohanan 7 kau ketemu namanya Pondok Daun, coba. Ada nggak Pondok Daun sih? Cepatan baca. Sesudah itu Yeshua berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yeshua. Jadi sekarang Yeshua itu merayakan Pondok Daun atau merayakan Natal? Ini ada tulisan saja pun namanya Pondok Daun. Makanya kalau engkau baca namanya Zekaria, ya, Zekaria 14 terakhir sana, ya, dia bilang kalau sampai nanti orang tidak merayakan Pondok Daun, ada hukumannya kan? Dihukum, tidak akan turun hujan, dihukum, saudara. Ya. Sekalipun mereka baca, tetap mereka membabi buta, saudara. Ya. Mereka angkat Natalnya, ya. Mereka angkat nama yang tidak pernah Tuhan perintahkan. Bahwa dia adalah Yahweh, itu satu-satunya Yahweh. Tanda dengar, kalau engkau baca di sana Ulangan 6 itu, dengar Israel, Yahweh itu apa? Tuhan. Yahweh itu Esa. Gak ada yang lain. Juru selamat satu-satunya adalah Yahweh. Dia jugalah yang jadi manusia, saudara. Menjadi manusia, saudara. Makanya sering sekali, siapakah anak manusia sampai sekarang ini, doktor maupun Esa tidak pernah disingkapkan ini, saudara. Kenapa tidak disingkapkan? Karena sudah dikunci belum? Kekuncinya di mana? Ya? Yesaya 30 ayat berapa? 28. Coba baca ulang, kan sering saya suruh baca ulang ini. Ya? Dikunci nggak nanti di situ, coba? Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayat kebinasaan dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Dikunci nggak mereka itu situ? Kekunci nggak? Kekang tahu nggak? Kekang. Coba yang tahu kekang saya. Halo. Dipasang di mulutnya, ditahan di situ, ditahan, dikekang sini supaya ini kuda ini tidak bergerak, tidak maju, maksudnya. Itulah yang betul nubuatan ini, saudara. Dianggap itu kan yang ditulis Yesaya, itu zamannya saya. Itulah orang-orang yang pendek otaknya. Ini nubuatan terakhir nanti. Bagaimana bangsa-bangsa ini mereka tidak mengenal hukum, kan begitu. Makanya di sana juga pun Mazmur 147 ayat 20 apa bunyinya? Halo.
Mazmur 87 ayat 20 apa bunyinya? Halo? Karena mereka tidak mengenal hukum. Apa bunyinya? Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Tidak berbuat kepada bangsa-bangsa, saudara. Tidak mereka hukum mereka tidak mengenal. Ya, nah? Makanya hari ini saudara kau mencatat baik-baik ini, ulang nanti kau renungkan lagi saudara. Tapi kalau engkau ini melanggar firman Tuhan, maka tidak pernah akan memperoleh berkat itu. Saya mau beritahukan itu ya. Yang kau terima itu adalah kutuk-kutuk tadi itu saudara, ya kan? Ya. Mau lolos satu ini pasti kau kena ini, lolos ini pasti kau kena itu, pasti seperti itu saudara ya. Saya bilang kalau kau sudah melanggar itu namanya bukan berkat namanya. Kau melalaikan sabatnya, kau melalaikan pondok daunnya, kau menghilangkan nama, itu sih bukan berkat yang kau terima, itu adalah kutuk itu yang terima. Makanya baca, saya bilang tadi itu, baca namanya Imamat 26, berapa ayat. Kau baca juga lah Ulangan 28 di sana itu berapa ayat, kan begitu. Yang lebih panjang ayatnya itu berkat atau kutuk. Pasti itu yang kalau kau langgar itu panjang urusannya, kan begitu. Ya, panjang urusannya, ya, kan begitu. Tapi kalau engkau ini ya apa nurut-nurut saja kan aman itu, ya. Coba saya bilang itu Imamat itu berapa? Ya, 13 ayat. Ulangan 14 ayat, ya toh. Tapi kalau namanya lu langgar itu panjang urusannya, ya. Batuk-batukmu itu loh, cari oksigen sana, lari sini, ya. Ya. Terus Tuhannya selama ini kemana? Terus ikut Tuhan juga sibuk juga cari oksigen. Ini sih bukan Tuhan. Oh Tuhan Yesus itu kan bilang, oh terus Tuhan Yesus itu luar biasa, ketemukan namanya oksigen. Itu bukan. Karena kita cari sendiri, kan begitu. Tidak mungkin Tuhan seperti itu. Gak begitu, dia gak sibuk-sibuk begitu, gitu? Makanya perlu sekali engkau membaca kitab suci, kembalikan nama ini yang benar, letakkan dalam hatimu adalah Yahweh itu, ya? Amin saudara, ya? Yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang jadi manusia, yang disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Pada hari ketiga itu jangan digoreng-goreng, ya toh? Makanya pesaknya itu jangan digoreng saudara ya, jangan digoreng-goreng. Kalau kau goreng-goreng namanya pesaknya ya, awas belum saya kasih tahu. Itu yang menggoreng-goreng di luar sana pesaknya ya, awas belum saya kasih tahu. Itu hukumannya berat. Saya mau beritahukannya ya, ya jemaat maupun yang mendengar ini ya, jangan menggoreng-goreng. Berkat itu jangan menggoreng. Berkat itu adalah keselamatan, ya, damaian, kesehatan, ya. Lu kaya ini kalau gue pilih, ya, kaya raya tapi sakit-sakit itu lu pilih. Lu mau pilih kaya raya atau tapi sehat? Apa kau pilih apanya miskin tapi lu sehat-sehat saja, tapi lu kaya raya sakit-sakit tinggal pilih mana? Bingung, ya? Pilih sehat, saudara. Kok kaya raya, akhirnya apa? Buat apa lu miliki dunia tapi lu mati, kata firman. Jadi ingat baik-baik ini saudara ya, doa berkat ini direnungkan supaya ibadah kita hari ini tidak sia-sia. Itu saja firman Tuhan pagi hari ini, mari kita